berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan melawat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang maha baik. Kami punya Allah yang setia dengan perbuatan tangan-Mu atas kami. Kami mau menaikkan syukur kami di dalam rumah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan siap melawat setiap kami. Saat kami menaikkan pujian, ada Engkau bertahta atas pujian. Saat kami mendengar firman-Mu, kami percaya Engkau yang berbicara kepada kami semua. Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi semakin serupa dengan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam karakter kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mendapatkan arahan-Mu yang akan membuat kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Shalom keluarga Living Water. Kita punya Allah yang besar, amin. Yang ajaib, yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya.
terbaik bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang terus membuat kami terpesona Tuhan. Oleh karena itu sekalipun masalah badai silih berganti dalam hidup kami, kita berkata sekali Yesus, selamanya tetap Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, amin, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan segenap hati kita katakan, setiap musim hidup kami Tuhan, di setiap musim kehidupan, ketika kita kuat maupun lemah Bapak Ibu Saudara, percayalah tetap kita berkata tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin Tuhan. Jadi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang sanggup menggantikan Engkau Tuhan dalam hati kami. Engkau yang membuat kami terpesona. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari katakan lebih lagi di hatimu. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari katakan lebih lagi. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Hanya Engkau Yesus, tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari tetap angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus tertuju hanya kepada-Mu saja ya Yesus. Oh Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini Yesus. Oh Yesus, ku cinta. Mari katakan lebih lagi sekali Yesus.
Yesusku, ku cinta. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan sekali Yesus. Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari boleh katakan sekali lagi sekali Yesus. Yesus. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari tetap mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terus ingat kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kami gak mampu hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Terus rasakan kasih-Nya yang begitu besar menjamah setiap kita pada malam hari ini. Jesus, Jesus, karena kasih-Mu Tuhan, Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, oh. Jesus, haleluya.
Amin. Haleluya. Ya, shalom saudaraku. Ya, apa kabarnya? Luar biasa ya. Kita kayaknya udah lama gak ketemu. Ada mungkin 2 tahun ini ya gak ketemu ya kita ya. Pada hari ini saya juga berterima kasih buat pastor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Tema bulan ini masih dalam integrity ya, integritas. Living in integrity. Dengan judul Living Without Compromise, artinya hidup tanpa kompromi. Ya, kita masih berbicara tentang integritas ya saudara ya. Oke, untuk hidup tanpa kompromi ini diambil dari kitab Yosua pasal 9 ayat 16 sampai 27. Ayatnya memang cukup panjang, tapi saya tidak akan baca semuanya. Saya mungkin menyampaikan sekilas saja bahwa di dalam Yosua 9 ini memang bercerita tentang bangsa Israel, khususnya Yosua dengan bangsa Gibeon. Pada saat itu bangsa Israel akan juga memang masih berkemah di Gilgal, dan pada saat itu memang bangsa Israel juga sedang akan merencanakan untuk menyerang juga bangsa-bangsa lain, kota-kota yang lain yang akan mereka taklukkan. Nah, singkat cerita, mereka kemudian kedatangan sekelompok orang, mereka ini mengaku dari bangsa Gibeon ya. Bangsa Gibeon ini datang kepada Yosua dan mereka mengadakan perjanjian dan mereka meminta Yosua untuk bersumpah bahwa Yosua tidak akan membinasakan bangsa Gibeon ini ya. Karena seperti yang sudah-sudah bangsa kota Yeriko, kota Ai juga memang dimusnahkan oleh orang Israel. Nah, singkat cerita mereka datang kepada Yosua dan mereka mengadakan perjanjian dan mereka meminta supaya Yosua tidak membunuh mereka gitu ya. Nah, latar belakangnya seperti itu. Kemudian saya akan masuk dalam integritas. Kata integritas mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kata ini sering diucapkan dalam berbagai kegiatan. Mungkin kita juga sudah sangat sering dan hafal dengan baik apa makna dari integritas. Yaitu bagaimana kita melakukan apa yang benar, apa yang jujur, sekalipun tidak ada yang melihat. Ya, saya katakan sekali lagi, bagaimana kita melakukan apa yang benar, apa yang jujur, bahkan di saat tidak ada seorang pun yang melihat. Dalam dunia yang serba cepat ini, integritas kita diuji setiap hari dalam segala situasi dan seringkali baik sadar ataupun tidak sadar kita juga gagal melakukannya. Tidak melulu berbicara masalah uang, integritas juga diuji dalam setiap jenjang hidup kita. Waktu di sekolah, waktu di pekerjaan kita, waktu di masyarakat kita, waktu juga dalam pelayanan kita ya. Tuhan juga melihat integritas, motivasi apa kita melayani Tuhan. Ya. Apakah kita tetap teguh memegang integritas atau melakukan kompromi-kompromi yang memudahkan kita. Oleh karena itu judul khotbah hari ini adalah Living Without Compromise. Dia ingin kita memenuhi dan menjalani hidup kita ini dengan dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab. Secara rohani hidup dalam integritas itu berarti menyelaraskan tindakan kita dengan firman Tuhan. Menyelaraskan tindakan kita dengan firman Tuhan atau berpedoman dengan firman Tuhan atau berpatokan dengan firman Tuhan. Bahkan di saat yang sulit ya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang pentingnya hidup dalam integritas. Lalu bagaimana supaya integritas itu kita bisa lakukan? Bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita supaya sesuai dengan firman Tuhan? Ya, saya bagi di sini ada 3 hal. Oke, saya catat ada 3 hal di dalam Yosua ini. Saya ambil dari yang pertama adalah kita hidup dalam keberanian. Diambil dari Yosua 9 ayat 24. Bisa ditampilkan mungkin Yosua 9 ayat 24? Ya, saya bacakan ya. Jawab mereka kepada Yosua, maksudnya jawab bangsa Gibeon ini ya kepada Yosua. Katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya
memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan hal yang demikian. Jadi ceritanya mereka ini juga takut ya, waktu bangsa Gibeon ini akan dimusnahkan oleh Yosua dan bangsa Israel, mereka juga takut ya. Sehingga satu ketika mereka datang kepada Yosua dan mereka meminta kepada Yosua, mereka bahkan menipu, berbohong kepada Yosua. Mereka mengatakan bahwa kami berasal dari negeri yang jauh. Pakaian kami compang-camping, sepatu kami, kasut kami rusak, bekal kami juga sudah habis karena kami dari perjalanan yang sangat jauh, entah berantah. Mungkin negeri di awan, mungkin seperti itu ya saudara ya. Nah, dan mereka meminta kepada Yosua mereka untuk mereka mengadakan perjanjian dan Yosua diminta untuk bersumpah bahwa bangsa Gibeon ini tidak akan dibinasakan gitu ya. Dan akhirnya Yosua pun setuju, tetapi Yosua setuju untuk tidak membunuh mereka, tetapi tanpa meminta keputusan terlebih dahulu dari Tuhan. Jadi pada saat orang Gibeon datang mengadakan perjanjian, Yosua mengiyakan, setelah mendengar Yosua mengiyakan dan akhirnya Yosua, oke, kita mengadakan perjanjian ya. Tetapi sayangnya Yosua di sini juga melakukan satu kesalahan, yaitu bahwa dia tidak meminta keputusan Tuhan terlebih dahulu. Nah, seringkali kita juga mengambil keputusan yang salah karena hidup kita ini dikuasai oleh ketakutan-ketakutan. Seperti bangsa Gibeon ini, takut akan masa depan kita. Mulai ketakutan seperti bangsa Gibeon ini ya, kita takut akan masa depan kita, sehingga kita mulai menaruh pengharapan kita kepada kekuatan kita sendiri. Kita bekerja keras, mengumpulkan harta, bahkan mungkin kita korupsi. Karena kita takut hidup susah nantinya. Kita pengen hidup nyaman. Kemudian mungkin teman-teman ya, anak-anak kita ya, mereka nyontek. Karena saya takut nilai saya jelek. Saya nggak percaya pada diri sendiri seperti itu ya. Ada juga ketakutan. Nah, kita berbohong karena kita juga takut. Kalau jujur malah kita ditolak. Ada banyak ketakutan seperti itu ya. Akhirnya keputusan yang kita ambil tuh hanya yang menguntungkan, hanya yang memberi nyaman untuk diri kita sendiri saja. Tidak lagi, bukan lagi yang berdasarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa bebas dari rasa takut dan khawatir tersebut ya? Saya catat di sini bahwa kita harus punya dasar yang benar tentang siapa yang memegang hidup kita. Dasar kita adalah Kristus, amin ya saudara ya. Hidup kita di tangan Tuhan. Tetapi kenapa kita masih juga merasakan takut? Kita sebenarnya harusnya menyadari bahwa kita ini bukan lagi hidup di bawah kutuk, dan roh yang diberikan Tuhan itu juga bukan roh yang ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Seperti dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu Tuhan sudah berjanji ya. Juga di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya saudara ya. Ini firman Tuhan sebenarnya janjinya begitu luar biasa buat kita tuh. Tapi ya sama seperti bangsa Gibeon ini yang dia begitu ketakutan sekali waktu mendengar bahwa Yosua dan bangsa Israel akan menghancurkan mereka. Ya mungkin mereka berpikir dengan hancurnya mereka, maka mereka tidak ada lagi generasi penerus ya. Bangsa Gibeon itu akan hilang mungkin dari silsilah bangsa yang ada di situ gitu ya. Nah, contoh-contohnya adalah seperti saya catat di sini adalah rasul-rasul ya, saudara ya. Di dalam perjanjian baru, rasul-rasul ini dengan berani tetap mengabarkan Injil. Meskipun mereka juga banyak didera, mereka banyak keluar masuk penjara, mereka banyak dianiaya, bahkan matinya pun rasul-rasul ini hamba-hamba Tuhan tidak ada yang semuanya mengenaskan gitu ya. Ada yang digoreng, saudara bisa bayangkan, ada yang digoreng, ada yang digergaji, ada yang disalib dengan kepala di bawah,
Itu mungkin kita belum sampai situ ya saudara ya. Tetapi mereka sudah terlebih dahulu membayar harga untuk mati demi Kristus. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, cobalah kita berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak benar. Ya, jangan berkompromi. Firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Karena selebihnya itu adalah berasal dari si jahat. Berarti kalau kita bingung tuh sebetulnya mau mengatakan ya atau tidak tuh kalau tidak dari situ berarti ya udah dari si jahat itu. Karena firman Tuhan mengatakan kalau iya ya, ya saja. Kalau adanya seperti itu, katakanlah seperti itu. Mengapa kita harus takut ya bahwa sehingga saya harus berbohong gitu. Dengan berbohong artinya ya paling tidak saya selamat lah gitu ya. Padahal saudara kalau kita melakukan suatu kebohongan tuh kita tuh akan melakukan kebohongan yang lain, kebohongan yang kedua, kebohongan yang ketiga, gitu ya. Semisal saya terlambat bangun, memang saya kesiangan gitu ya. Terus sampai kantor udah pasti terlambat, harusnya masuk jam 8, saya jadi masuk jam 9. Di dalam perjalanan, waktu sampai kantor mungkin saya ditanya, kenapa aku datang terlambat? Ya Bu, saya tadi di jalan, di depan saya persis ada kecelakaan ibu-ibu jatuh dari motor. Tuh kebohongan pertama. Padahal nggak ada ya. Terus ya saya nolong dulu sebentar Bu. Saya nolong dulu, saya tanya dulu. Saya bawa ke Panti Wilasa Citarum. Udah kebohongan kedua itu. Terus kemudian ya saya sedikit mengantar dan akhirnya saya baru ke kantor. Itu udah kebohongan ketiga. Jadi sebenarnya kebohongan itu akhirnya jadi bertumpuk ya, nggak ada kebohongan yang hanya sekali ternyata, dan itu akan bertingkat terus. Nah, saudara juga tahu mungkin ya, sakit itu terjadinya juga bukan karena dari virus atau bakteri saja ya, yang saya tahu ini, tetapi juga dari ketakutan, dari khawatir, dari stres yang ada ya. Saya catat di sini bahwa stres itu bisa membuat tubuh mengalami gangguan pencernaan. Loh kan logis sekali ya. Sering khawatir itu mudah terkena penyakit asam lambung. Takut yang berlebihan juga kita mudah terkena penyakit ginjal. Aduh jajannya mahal semua ini kata saya ya. Ginjal, asam lambung. Saya pernah didiagnosis asam lambung waktu itu karena saya muntah. Malam-malam saya muntah dan muntahnya nggak cukup cuma 10,5 jam tapi sampai berjam-jam. Sehingga saya dilarikan ke rumah sakit Citarum. Sampai kurang lebih jam 3 pagi, jam 4 pagi itu diagnosisnya katanya asam lambung. Jadi ternyata asam lambung itu membuat semua yang ada di perut saya itu keluar semua gitu. Nah jadi secara kesehatan pun sangat merugikan sekali ya kalau kita menyimpan ketakutan, kita hidup dalam ketakutan seperti itu. Pesan saya mungkin jangan lagi takut dan khawatir. Hiduplah dalam keberanian karena sesungguhnya kita ini tidak sendiri. Amin ya Tuhan. Ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Oke, tadi yang pertama. Terus yang kedua adalah supaya kita selaras dengan firman Tuhan adalah kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kita didasarkan dari kitab Yosua ayat 19, pasal 9 ayat 19 dan sampai 21. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Ayat 20, beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka, karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi para pemimpin berkata kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat dan seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Nah, di dalam poin yang kedua ini adalah Yosua punya integritas yang benar. Dia melakukan kebenaran. Karena dia sudah mengikat perjanjian dan sudah bersumpah, maka dia tidak melanggar sumpah dan janjinya untuk menghabisi orang Gibeon. Sekalipun orang Gibeon itu sudah membohongi Yosua ya dengan mengatakan bahwa mereka bukan dari negeri yang jauh, mereka berasal dari negeri yang jauh gitu. Tetapi Gibeon tetap taat dan pada perjanjian dan sumpahnya. Nah, integritas haruslah didasarkan pada iman kepercayaan kita tentang apa yang benar.
bukan apa yang setengah benar, yang abu-abu, bukan ya saudara ya. Tetapi kepercayaan kita kepada tentang apa yang benar. Tuhan itu menginginkan kita, setiap anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang bagaimana ini? Kalau pastor kan suka sekali ya berbicara tentang family, tentang keluarga ya. Kita para suami shalom ya, halo para suami. Para suami, kasihilah istrimu, begitu kata pastor. Pengertian kasihilah istrimu apa? Dompetnya kita kasih gitu, ATM-nya kita kasih, billingnya kita kasih, belanja kita kasih. Nah itulah artinya mengasihi. Kemudian istri juga sama gitu ya. Tuhan juga perintah kepada istri. Hai istri, tanduklah suami. Begitu? Tidak ya? Istri, tunduklah kepada suami. Nah itulah kebenaran. Kalau itu dilakukan, saya juga yakin memang tidak akan ada yang namanya KDRT. Tidak ada lagi namanya mungkin perselingkuhan dan sebagainya. Kalau mungkin KDRT yang lain seperti keharmonisan dalam rumah tangga, ya saya percaya amin itu terjadi. Kalau KDRT-nya misalkan kemesraan dalam rumah tangga, ya saya percaya itu terjadi pasti. Karena kita saling menghormati. Suami istri ini saling menghargai gitu ya. Kemudian kebenaran yang lainnya apa? Kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan firman Tuhan. Amin ya. Di sini pada baca firman Tuhan ya. Amin. Dengan kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan semakin intim dengan Tuhan. Kalau kita cuma baca dan renungkan saja tanpa kita lakukan, itu sebetulnya kita malah menjadi mungkin seperti orang ahli agama saja. Kita hanya tahu Alkitab, kita hanya tahu cerita-cerita Alkitab, tapi kita tidak pernah melakukan firman-Nya. Itu pun juga kayaknya kurang afdol ya. Tetapi kalau kita melakukan tanpa kita juga membaca, merenungkan firman Tuhan juga, jangan-jangan yang kita lakukan salah. Tidak ada dasar firman-Nya. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga saya catat di sini contohnya adalah latihlah dirimu beribadah. Kita mungkin udah dikasih waktu dari Senin sampai Sabtu untuk kerja, Minggu kita libur. Minggu kita pakai buat malas-malesan, kita libur, kita mungkin kita nggak ke gereja mungkin jadinya ya. Nah itu kalau menurut saya juga jangan ya. Kita lebih baik beribadah terlebih dahulu. Barulah kita mungkin beraktivitas yang lain, mungkin kita pergi dengan keluarga. Karena saya pun seperti itu ya, saya mementingkan dulu untuk beribadah. 2 minggu lalu saya dengan keluarga punya kesempatan, memang kita menengok anak-anak kita yang ada di Taiwan ya saudara ya. Ada 2 anak kami yang di sana, kita punya kesempatan ke sana. Dan pada hari Sabtu tuh saya sudah coba searching di Google. Gereja yang dekat sini mana gitu ya. Akhirnya saya ketemulah IFGF ya. Ya. Katanya harus kita harus dibiasakan yang benar ya. IFGF Kaohsiung. Itu ada kurang lebih cuma perjalanan 2 menit saja dari hotel tempat kita menginap. Akhirnya kan jadi pinisirin saya gitu ya. Saya lihat gitu. Oh ternyata cuma tinggal nyebrang sekali ke situ, gedung ke-1, gedung ke-2, dan gedung ke-3. Nah di situ tempat ibadahnya dan adanya di lantai 5. Kemudian hari Minggu pagi itu saya ngecek dulu karena supaya nanti kalau Minggu sore itu sudah langsung saya tinggal ke sana gitu ya, tanpa harus cari-cari. Tapi memang kendala bahasa juga di sana itu saya nanya sama bagian keamanan gitu lah ya yang di lantai 1-nya nanyain gereja. Malah jadi kita pakai kayak bahasa Tarsan aja. Saya bertanya gereja, di sini ada gereja di mana? Dia menjawab dengan bahasa Mandarin juga, yang tentu saya nggak ngerti ya jadinya ya. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan kirim 1 orang, tiba-tiba ada 1 orang, oh you need a church ya? Ya, ayo come with me. Saya dibawa ke lantai 7. Di lantai 7 itu ternyata juga ada ibadah, cuma ternyata bukan IFGF, gereja lain gitu. Nah tetapi kemudian saya dikenalkan juga pada 1 orang, ternyata orang ini juga dari Medan, bisa berbahasa Indonesia. Oh kamu cari gereja? Iya Bu, saya cari gereja IFGF namanya. Oh nanti di lantai 5.
nanti jam 3 apa jam 4 ya lupa saya ya. Sore-sore kok itu. Oh ya. Oh boleh nanti saya coba. Tapi kamu pasti datang ya. Oh datang, memang saya pengen beribadah. Cuma memang pengennya sih di IFGF gitu ya. Akhirnya kemudian saya dikasih alamat dan betul pada mungkin jam 3-an lah ya, saya tuh ke sana, saya boleh ketemu dengan IFGF Kaohsiung ya saudara ya. Saya cukup kagum di sana karena ternyata bukan, saya pikir seperti semuanya orang Tiongkok gitu ya. 80% orang kita kok itu. Anak-anak yang mereka di situ, anak-anak yang bersekolah, yang berkuliah di situ, ada juga yang bekerja seperti kita yang sebagai PRT, ada juga sebagai kerja di toko gitu ya. Tapi mereka orang Indonesia. Kemudian kita kenalan di situ. Saya kenalan dengan pastornya, namanya Pastor Jason. Ternyata Pastor Jason sebetulnya bukan gembala di tempat Kaohsiung situ ya. Karena sebenarnya Pastor Jason tuh menggembalakan di IFGF Taichung, beda kota. Mungkin seperti Solo gitu ya. Pastor Hendranya ternyata juga sedang ada di Taichung. Tapi okelah kita kenalan. Saya memperkenalkan diri dari IFGF Semarang, Pak. Saya juga datang ke sini karena menengok anak dan sebagainya dan kami ingin beribadah. Oh, bagus sekali gitu ya. Oke. Terus kenalan, mendekati jam ibadah, kemudian oke Pak, nanti kita ngobrol lagi ya. Mungkin Bapak harus siap-siap. Oke, Pak. Saya kembali duduk seperti itu di situ. Sedang saya duduk mengamati, lihat-lihat gitu ya. Ruangannya cukup besar sih. Jadi kalau semua tirai dibuka, kursi-kursi dipasang itu bisa sekitar 170 orang masuk itu. Puji Tuhan ya. Kemudian ada juga seperti lagu tadi, Guntur. Yang sebelum kita main itu ada lagu itu tadi ya. Itu ada. Tapi kemudian diselingi dengan kegiatan-kegiatan mereka, slide-slide mereka. Kegiatan iCare-nya, kegiatan ibadah mereka dan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Kita sedang nyimak. Tiba-tiba ada satu ibu datang, Pastor, ya nanti tolong doa syafaat ya. Oh ya, apa? Doa syafaat? Oh iya, doa syafaat. Oke, kan saya nggak boleh takut ya, nggak boleh menolak gitu ya. Jauh-jauh dari Semarang. Oke, boleh. Ada pokok doanya apa aja kira-kira? Bebas Pak. Loh kok malah bebas ya? Nanti saya doanya malah Semarang, Indonesia dan sebagainya ini. Gak apa-apa Pak, bebas boleh Pak. Oh gitu ya. Terus kapan saya nanti harus doanya? Nanti setelah Pastor firman selesai, nanti ada doa sebentar dan dia akan memanggil petugas yang akan doa syafaat gitu. Oh ya, oke boleh. Sejak dari situ, saya mulai mikir Tuhan doa apa ini ya Tuhan ya. Sementara puji-pujian mau dinaikkan kita mikir doa apa ya Tuhan ya. Aduh puji-pujian naik masih belum ketemu sih pokok doanya apa gitu saya tuh ya. Masuk firman, saya jadi nyimak firman ya tapi doanya belum apa tadi apa ya gitu. Ya puji Tuhan di tengah-tengah ibadah Tuhan ingatkan saya untuk mendoakan kota Kaohsiung, pemerintahannya, ibadah-ibadahnya mereka, juga jemaat-jemaat yang datang meskipun kebanyakan dari Indonesia mereka kebanyakan ya supaya mereka juga boleh menjadi dampak di kota itu. Mereka juga boleh menjadi dampak bagi gereja itu. Nah, itu pengalaman saya di sana dan saya senang sekali. Bahkan saya kemarin ditagih juga, Bu. Pak, kapan kesini lagi? Februari belum tahu sih mungkin ya tahun-tahun depan kata saya. Februari ya Pak, nanti Februari saya jadwal ya Pak. Waduh jangan dulu. Jangan dulu Bu. Akhirnya saya dapat satu phone book yaitu dari Pastor Jason ya saya dapat satu nomor. Jadi sampai hari ini Pastor Jason memberikan saya renungan pagi. Nanti saya sampaikan di sini ya saya bagikan ya. Kalau Ciki saya dapat katanya 5 phone book. Ibu ini, tante ini, tuh perempuan tuh begitu tuh. Lebih banyak betul Pak. Nah satu lagi nih saudara ya. Boleh nggak kita berbohong buat kebaikan, buat kebenaran? Saya kemarin nonton film lokal di Netflix sih. Cewek dan cowok, mereka dalam satu pekerjaan. Si ceweknya lagi pusing, teman cowoknya bilang,
memberikan saran maksudnya. Udah lu nggak usah pusing. Kalau lu ngebohong buat kebenaran, itu boleh-boleh aja. Itu sah-sah aja kok. Gua juga di keluarga begitu katanya. Tapi gue lihat-lihat dulu kira-kira kebohongan gue ini akan menyakiti orang-orang nggak gitu. Saya langsung tek gitu ya. Kok ada yang begini ya pelajarannya gitu ya. Ini film-film di kita nih kayaknya kok aneh gitu loh. Mana ada gitu ya kebenaran dengan kebohongan itu bersatu tuh mana ada gitu ya. Integritas bersatu dengan namanya kebohongan. Saya katakan sekali lagi di sini memang tidak ada seperti itu ya. Itu hanya itu hanya katakanlah itu hanya tipuan saja supaya kita tuh menghalalkan. Oh ini boleh ternyata kalau buat kebenaran boleh gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan di sini bahwa apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan kebenaran? Di sini saya catat bahwa dipromosikan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita dan lain-lain ya. Tuhan janjikan itu buat kita kalau kita melakukannya. Di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin ya. Apa yang ditambahkan kepada kita? Ya semua yang kita perlukan. Apa itu? Dipromosikan akan ditambahkan. Sukacita kita akan ditambahkan. Damai sejahtera kita akan ditambahkan. Pemulihan kita ditambahkan. Ditambahkan itu bukan sekedar diberi ya kalau menurut saya. Ditambahkan tuh dari 2, ditambahkan jadi 3, 4, 5 dan sebagainya. Gitu ya. Dalam Mazmur 23 ayat 6 juga Daud mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan itulah selalu yang akan mengikuti aku. Itu yang kita akan dapat kalau kita melakukan kebenaran. Ya. Dan yang terakhir ada yang ketiga. Setelah kita hidup dalam keberanian dan kita hidup dalam kebenaran, saya catat di sini adalah kita hidup di dalam tanggung jawab. Di dalam Yosua 9 ayat 26 dan 27. Maka inilah yang dilakukan Yosua, ia melindungi orang-orang itu dan tidak mengizinkan orang Israel membunuh mereka. Tetapi mereka dijadikannya hamba, yaitu tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk orang Israel dan untuk mezbah Tuhan. Sampai sekarang mereka masih melakukan pekerjaan itu di tempat yang dipilih Tuhan menjadi tempat ibadatnya. Yosua bertanggung jawab atas kehidupan bangsa Gibeon ini ya, karena sudah bersumpah dan mengikat perjanjian, maka Yosua ini memperbolehkan Gibeon itu tinggal bersama-sama dengan orang-orang Israel di tengah-tengah mereka. Tetapi dengan konsekuensi bahwa ya mereka ada hukumannya gitu istilahnya. Mereka dijadikan hamba, mereka melakukan pekerjaan untuk orang-orang Israel dan untuk keperluan mezbah Tuhan. Menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air. Sebagai manusia kita juga ini tidak pernah lepas dari suatu kesalahan ya saudara ya. Tetapi yang terpenting adalah bukan bagaimana kita hidup, tidak boleh salah, tidak pernah salah ya. Tetapi apa respon kita setelah kita melakukan kesalahan kita? Maukah kita mengakuinya? Kedua, memperbaikinya. Dan yang ketiga tuh mau menanggung konsekuensinya. Kita mau membayar harganya. Kalau cuma kita mengakui saja sebetulnya, ya itu juga baik ya. Tetapi akan lebih baik lagi, alangkah lebih baik lagi bahwa kita tuh ada action. Kita memperbaikinya. Ya, kita memperbaikinya dan kita mau menanggung bayar harganya. Setiap kesalahan itu harus dikoreksi dan diperbaiki. Kesalahan itu tidak mungkin akan selesai dengan sendirinya, tetapi harus diperbaiki. Kita harus bertobat. Percayalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Saat kita mengakui kesalahan dan mau bayar harga, Tuhan akan selalu sediakan jalan keluar buat kita. Amin ya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah setia dan adil. Kita lihat contoh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pun sama seperti itu ya, dia bertanggung jawab. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugas mulianya di atas kayu salib, dia mati, kemudian dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dan dia
naik ke surga. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus juga bertanggung jawab tidak membiarkan murid-muridnya begitu saja. Tetapi Tuhan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya murid-muridnya itu bisa dimampukan untuk mereka hidup dalam integritas. Dan terbukti setelah itu dalam perjanjian baru, bagaimana beraninya murid-murid Tuhan Yesus itu mengabarkan Injil ke kota-kota yang lain. Sampai-sampai mereka memang tadi saya sebut, mereka bolak-balik di penjara urusan yang sama. Mungkin ya kepala penjaranya akan berkata bahwa, kamu lagi gitu ya, urusannya urusan Injil gitu. Juga kalau saya lihat di sini bahwa kita yang punya anak-anak kecil, anak-anak itu adalah tanggung jawab kita ya saudara-saudara ya. Kita harus mengajarkan anak-anak kita tuh untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Sedari mereka kecil, kita ajarkan berdoa, kita ajarkan baca Alkitab. Kan ada Alkitab ya untuk anak-anak kecil ya, dengan bahasanya yang sederhana supaya anak-anak juga bisa baca Alkitab saudara sebetulnya. Kita ajarkan sedari kecil, diajarkan tertib waktu ibadah sedang berlangsung. Nah itu memang tanggung jawab kita sebagai orang tuanya, bukan tanggung jawab guru-guru sekolah minggu ya menurut saya saudara. Karena kalau dari kecil kita ajarkan, dia sampai besar dia akan tahu bahwa saya dididik untuk seperti itu. Kalau sudah besar seperti Hose, maksudnya badannya bukan sebesar Hose gitu maksudnya. Kalau sudah besar seperti Hose, mereka mungkin akan sulit diatur, dikendalikan lagi gitu ya. Saya di rumah punya burung ya, 4 ekor. Yang satu ini saya piara dari umur 3 minggu, dari bulunya belum komplit, bulunya juga masih botak. Nah cuma karena saya pelihara dari kecil, waktu dibuatin bubur, makan dan sebagainya, itu burung jadi jinak sama saya. Gitu. Setiap kali saya main atau apa, dia akan datang. Apalagi kalau saya makan bunyi kresek-kresek gitu, dia akan datang karena dia akan minta makan sama saya. Juga ada burung yang saya piara dari umur 2 bulan. Itu juga dekat dengan saya karena memang kita piaranya dari kecil. Maka akan mudah bagi kita untuk melatih burung tersebut. Ya itu contohnya burung ya saudara ya. Tentu anak-anak kita akan lebih daripada itu. Gitu. Ada seorang teolog dari Amerika, seorang teologia dari Oklahoma yang bernama Sam Storms atau Samuel Storms. Dia berkata bahwa satu-satunya alasan integritas menjadi beban bagi kita adalah pada saat kita menikmati hidup dalam ketidakjujuran. Ya, karena memang integritas tidak bisa bersatu dengan ketidakjujuran ya saudara ya. Ya, itulah manusia lama kita. Manusia lama kita menjadi penghalang karena manusia lama itu senang menikmati dosa. Itu yang membuat kita tidak mau melakukan kebenaran-kebenaran, bahkan karakter Kristus itu tidak ada pada kita. Karena manusia lama kita masih terikat dengan dosa. Kita nonton film-film porno, gak apa-apa lah ya, gitu. Kita gak ke gereja, gak apa-apa lah ya, gitu. Tapi sebetulnya gak begitu ya, bahwa kita lupa bahwa mata Tuhan itu selalu ada mengawasi, memandang seluruh kehidupan kita. Walaupun kita bisa mengelabui manusia, tetapi tidak akan pernah bisa kita menipu Tuhan. Karena mata Tuhan selalu mengawasi kita ya saudara-saudara. Oleh karena itu kita jangan berkompromi dengan dosa-dosa. Ya. Yang terakhir, saudara hiduplah dalam keberanian, kebenaran dan tanggung jawab kepada Tuhan. Supaya kita bisa hidup dalam integritas dan kejujuran kepada Tuhan dan manusia tanpa kompromi-kompromi dengan dosa. Hati-hati ya saudara dengan kompromi itu, karena itu sama saja dengan menghalalkan semua cara. Padahal Tuhan mau supaya kita ini enggak sembarangan. Kita ini diminta untuk berhati-hati, selalu selaras dengan firman Tuhan. Iblis akan selalu menuntut atau menagih janji kita, karena tidak ada yang gratis waktu kita berurusan dengan dosa. Bisa jadi dia minta jiwamu, bisa jadi dia minta anak-anakmu, bahkan dia minta
keluarga kita juga bisa ya. Saudaraku, bertobatlah. Karena kalau ada yang salah langkah, kita perbaiki. Milikilah integritas yang benar di mata Tuhan. Pakailah hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Amin ya saudara. Kita angkat satu pujian. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau pakai hidup ini untuk Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita akan berdiri semua. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh taburkan Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati kami Yesus. Boleh menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami boleh pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bertanggung jawab. Kami hidup dalam kebenaran dan kami berani untuk mengabarkan Injil untuk manusia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Yes. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dimakan, hal yang dipakai, semuanya itu Tuhan. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Terima kasih. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terbesar